Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 26 Juli 2025, peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Anselmus Angga, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 44, ayat 1, dilanjutkan ayat 10 sampai 15. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Persembahkanlah kurban pujian kepada Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Persembahkan
persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kututungi pakaian keajaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang memahami sabda Allah. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Kristus sesungguhnya sangat membahagiakan, karena kita melihat dan mendengarkan kisah kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus merupakan hadiah terbesar dari Allah bagi kita umat manusia yang dicintainya. Tergambar jelas kerinduan dan harapan Allah dalam sabda-sabdanya melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, tentang kebenaran dan kedamaian cinta kasih Allah Bapa yang diinginkan banyak orang. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya yang melihat dan mendengar ajarannya memperoleh berkat rohani yang istimewa. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya.
Yesus menyatakan bahwa apa yang dilihat dan didengar oleh murid-murid darinya adalah sesuatu yang sangat berharga, yang bahkan diinginkan oleh banyak orang penting di masa itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pemahaman rohani adalah anugerah Allah. Kita harus mensyukuri dan memanfaatkan kesempatan untuk memahami ajaran Yesus, karena banyak orang yang merindukan pemahaman ini tetapi tidak mendapatkannya. Ia juga menekankan pentingnya hati yang terbuka untuk menerima kebenaran kerajaan Allah. Kita dilahirkan dengan iman bawaan atau warisan dari kedua orang tua kita atau keluarga. Untuk kita yang dilahirkan dalam keluarga Kristiani, seharusnya dapat berbangga dan berbahagia, sebab sejak kecil kita sudah diajarkan oleh keluarga dan gereja tentang cinta kasih Allah Bapa dan kerajaan surga. Pengalaman kita bersama Yesus dalam gereja sesungguhnya merupakan pengalaman bersama Allah. Kita tidak lagi meraba-raba atau menerka-nerka seperti apakah Allah Bapa itu. Kita mengenal Allah Bapa karena kisah Tuhan Yesus dan ajaran gereja yang dipenuhi kasih karunia dan cinta kasih-Nya. Kita juga merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan apakah kita benar-benar melihat dan mendengar kebenaran yang disampaikan oleh-Nya. Apakah kita menghargai kesempatan untuk memahami ajarannya dan menerapkannya dalam hidup kita? Apakah kita sudah terbuka untuk menerima kebenarannya? Sekarang adalah tugas kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Adalah sebuah ironi jika kita seorang Kristiani memiliki cara dan prinsip hidup yang berlawanan dengan kemauan Allah Bapa. Adalah sebuah penistaan jika setelah kita menyambut Allah dalam diri kita, kita berpikir, berkata, dan berperilaku tidak baik, seolah-olah kita tidak pernah menyambut Allah. Sebagai umat Kristiani, kita wajib mewujudkan diri kita sebagai orang-orang yang telah mengenal, melihat, dan mendengarkan Allah. Sebab dengan merasakan keselamatan dan kedamaian itu, berarti kita telah mengenal Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Engkau berikan kami pengajaran dan pemahaman akan arti cinta kasih dan kebenaran melalui sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan penyertaan Roh Kudus, kuatkanlah dan mampukanlah kami untuk terus setia mendengar dan melaksanakan sabda-Mu, supaya karena melaksanakan segala kehendak-Mu, kami beroleh keselamatan, kedamaian, dan hidup abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.